untuk penyusunan program-program perpustakaan desa, dan harapan mereka IPID menjadi mitra yang dalam hal menyusunan program, dalam hal memberikan wawasan, karena umumnya saya masuk beberapa tempat, mereka selalu mengeluh bahwa kami memang bukan basic ilmu perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel PTM, tepatnya di episode ke-35 tahun kedua, Senin 20 Desember 2021. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan PTM yang ada di rumah memandum ya. Jadi kita hari ini membahas tentang kanun perpustakaan yang diwacanakan oleh pemerintah Aceh. Salah satunya tentang kanun perpustakaan yang ini menjadi program legislasi daerah ya, Prolek. Kali ini PTM mengangkat tema tentang pentingkah kanun perpustakaan di Aceh. Di studio kita sudah hadir narasumber Dr. Nazarudin Musa Emlis, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan salam literasi untuk seluruh pemirsa PTM. Masih semangat literasi nih Pak. Ini pertama nih Pak ya ke PTM Pak ya? Iya, ini kali pertama saya untuk di PTM. Baik Pak, ini terkait tema kita, pentingkah kanun perpustakaan dibentuk nih di Aceh Pak? Gimana? Iya, pasti itu jawabannya, kalau pertanyaan penting pasti sangat penting ya. Tapi mungkin nanti lebih kepada mengapa itu penting. Iya. Mungkin kalau bisa saya mulai langsung pentingnya kenapa atau bagaimana? Iya, silakan Pak. Okay. Anda sudah bercerita. Iya, jadi kalau misalnya kita bilang penting, karena satu yang perlu kita pahami bahwa pustakawan itu adalah sebuah profesi yang sama ya dengan profesi yang lain, dokter, guru, dosen, dan seterusnya. Oleh karena itu saya pikir regulasi tentang bagaimana peran mereka di dalam bekerja itu penting, artinya kanun. Yang menyebabkan lebih penting lagi khusus dalam Aceh adalah kalau menurut saya, satu itu kan indeks literasi daerah itu masih rendah ya, di 21 dari 34 provinsi kalau kita rujuk ke penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 2019. Ini kenapa penting memang dipacu oleh kanun. Ya, literasi ini kan tidak mungkin dia hadir begitu saja, tapi harus ada akselerasi yang harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Oleh karena itu saya pikir ada aturan yang memberdayakan para profesional itu. Itu saya pikir satu, kanun. Yang kedua, kalau kita lihat saat ini juga bahwa keadaan perpustakaan Gampong misalnya, yang di Aceh itu saya pikir masih bersifat inisiatif bukan regulatif. Artinya apa? Inisiatif kalau memang kecilnya ini menganggap penting atau perangkat desa masih melihat bahwa unsur perpustakaan, peran perpustakaan penting bagi pemberdayaan masyarakatnya, maka di kampung itu akan ada perpustakaan. Tapi bukan suatu amanah yang diperintahkan oleh kanun. Oleh karena itu jawabannya kenapa penting, sehingga keadilan di setiap desa itu ada. Kalau enggak, yang kecilnya mungkin punya perspektif bagus tentang perpustakaan, tentang rencana meyakinkan bahwa perpustakaan itu berperan, maka hanya kampung itu aja yang punya punya perpustakaan. Dan ini kita harap kanun itu bisa memberikan satu pedoman dan petunjuk sekaligus instruksi kepada kampung-kampung untuk melaksanakan regulasi itu. Itu dua. Yang ketiga, kalau kita lihat juga keistimewaan di Aceh ini kan daerah yang punya daerah otonomi khusus. Khususnya lagi untuk di Aceh, kita punya satu program namanya program jurusan ilmu perpustakaan di UIN Araniri itu yang dicetuskan awal sekali oleh almarhum Al-Mukarram Prof. Safwan Idris ya. Itu jadi, ilmu perpustakaan itu berarti cuma satu ya Pak ya di Aceh? Iya, di Aceh hanya di UIN Araniri. Jadi saya pikir ini produk-produk yang dikeluarkan saat ini kan perlu ada aturan yang jelas supaya mereka terberdayakan dan baik. Jadi alumninya sudah, kalau tidak salah saat ini sudah di hampir 800-an ya. Jadi sehingga kanun ini minimal akan memberikan satu arah jalan bagi pelaksana atau unit-unit lain, misalnya dari pendidikan, sekolah, dan berbagai macam pihak itu pemerintah bisa memberdayakan mereka dengan aturan yang jelas tentunya, karena kanun kan lebih kepada aturan-aturan dan pedoman-pedoman seperti itu. Baik Pak, ini terkait tentang perpustakaan, apakah pemerintah sudah memperhatikan ini khususnya untuk perpustakaan dan juga profesi pustakawan itu sendiri? Indikator untuk menjawab ini memang
ada yang bisa kita gunakan. Kalau kita bilang tidak, sebenarnya sebagai contoh misalnya ya, ini kanun yang sudah dirancang dan kita mendapatkan informasi terbaru akan masuk ke prolegda, program legislasi DPR ya untuk daerah di tahun 2022. Itu kan bentuk yang akan ini. Tetapi di pertanyaan pertama tadi, di lapangan sepertinya sudah ada perhatian, tapi masih belum, sifatnya belum sistematik. Jadi masih siapa yang bergerak ya bergerak begitu. Secara perhatian seremonial selalu ya, bahwa menyatakan perusahaan itu penting itu bisa dilihat di setiap ada pembukaan. Artinya pemerintah hanya seremonial gitu untuk memperhatikan perpustakaan, tidak sesuai dengan action atau seperti apa? Ya, jadi ini kan pada intinya mau saya bilang bahwa yang secara seremonial ini hampir tidak ada yang mengatakan bahwa oh nggak usah lah perpustakaan tidak penting. Tetapi aktualnya ini yang masih kita perlu pilah. Aktual itu di mana? Di penganggaran, kemudian di menyahuti program-program yang diajukan misalnya ya untuk bidang perusahaan. Yang di sini menurut saya belum maksimum, belum. Jadi kalau seremonial iya, aktual seremonial sudah ya, oke, pemerintah sudah mewacanakan apa misalnya Aceh Careng dengan program literasi mungkin Pak ya. Iya. Tapi secara penganggarannya ini mungkin masih minim atau masih dianggap nggak penting gitu? Kita masih begini, ini kan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia. Jadi mungkin mewakili juga unek-unek dari pustakawan Aceh khususnya yang dalam 6 bulan ini kita coba mendengar mereka. Jadi keluhannya termasuk curhatnya adalah masalah anggaran. Cuma saya sebagai mungkin yang dituakan lebih kepada melihat belum menyalahkan dari pihak kebijaksanaan, tapi masih saya mengkritik ke dalam. Apakah Anda sudah menjelaskan secara detail ya, secara aturan, secara manfaat kepada kembang ambil kebijakan? Itu saya masih mengintrospeksi ke dalam. Jadi ada sebagian yang mengatakan kami sudah Pak, tapi masih terhambat juga. Nah ini kesalahan dari pihak sana. Jadi dalam kesimpulan saya, kita akan lebih memicu kepada memberikan dulu pemahaman dan manfaat dari perusahaan dan segala macamnya. Nanti baru kita coba. Baik, apa poin-poin tentang kanun perpustakaan itu Pak, intinya saja? Kalau untuk kanun perpustakaan, satu ya, kalau untuk intinya ya, kita kan harus mencakup beberapa aspek. Jadi secara filosofisnya bahwa kita harus yakin dulu bahwa ini adalah sebuah profesi yang punya jaminan, punya punya regulasi ya, punya kemudian hak bahasanya etika itu profesi. Yang kedua, dia harus bersifat demokratis. Artinya itu untuk menjamin bahwa informasi itu adalah hak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah untuk diketahui. Terus yang ketiga, ada juga hak yang bersifat dengan edukatif. Ini kan perusahaan secara umum itu menjadi tempat belajar sepanjang hayat, dan pemerintah itu wajib dari anak-anak pertama dibiasakan membaca sampai orang 80 tahunan itu juga menjadi tempat mereka untuk melanjutkan pendidikan di luar formal ya kan. Itu mungkin ada 3 yang menjadi sangat penting. Yang keempat juga adalah hak-hak khususnya untuk di Aceh misalnya yang kita ingin populerkan syariat Islam. Hak-hak disabilitas itu kan diatur sama undang-undang termasuk di perusahaan. Apakah kita nanti harus memasukkan jenis koleksi yang bisa diakses, jenis koleksi yang sesuai untuk orang, maaf kita bilang netra misalnya ya, harus ada braille, aksesnya harus bisa dengan lewat kursi roda, dan fasilitas-fasilitas lain itu harus terjangkau. Jadi saya pikir keempat aspek ini harus ada di dalam kanun. Oke, ada mungkin bahasanya tentang gini. Tadi ada 4 aspek. Mungkin Anda bisa menambahkan tentang misalnya profesionalisme pustakawan ini yang selama ini dianggap dicuri ya profesinya oleh guru. Nah ini kan harus diatur juga di dalam kanun, Pak Najar. Seperti apa? Iya, ini kan aspek formalitasnya yang harus ada secara umum. Tapi kalau bicara lebih spesifik kepada kompetensi pustakawannya, termasuk tentang ranah kerjanya. Saya menarik ketika disebut misalnya ini saya dicuri. Dicuri itu kan pengertiannya harus berlawanan hukum. Jadi kalau saya menjawab tidak mencuri, kenapa? Karena regulasi yang saya tahu sekarang itu orang masih boleh menjadi pustakawan karena tidak dibatasi oleh hukum. Anda ikut pelatihan sekian ini, kemudian alih jalur dari profesi manapun jadi pustakawan sehingga menjadi sah menjadi pustakawan begitu. Jadi saya tidak menyalahkan pada orangnya, tetapi pada pembuat regulasinya ini. Betul. Dan arah untuk membatasi itu sudah ada di 2007. Itu undang-undang kan ingin membatasi bahwa yang namanya pustakawan kalau di Indonesia misalnya harus lulusan S1 ilmu perpustakaan saja. Tapi secara faktanya ini memang jauh ya Pak ya.
masih jauh dengan Kenyataan. pertimbangan-pertimbangan juga. Pernah satu saat itu Prof. Sulistyo Basuki ya merencanakan wacana itu karena di 2007 undang-undang dibuat itu belum banyak perguruan tinggi atau yang memproduksi pustakawan sehingga dikhawatirkan boleh jalur lain. Tetapi dari 2007 sampai 2020 ini itu kan sudah banyak sekali ya universitas yang menjadikan sebagai produk pustakawan. Oleh karena itu regulasi ini yang mengatur, tapi belum sampai ini, belum kenapa? Karena menurut pandangan mereka masih dikhawatirkan kalau murni pustakawan tidak terisi seluruhnya. Oleh karena Apakah 800 alumni dari ilmu perpustakaan itu tidak mencukupi semua perpustakaan yang ada di Provinsi Aceh, sekolah ataupun instansi? kalau untuk di Aceh sendiri, misalnya saya sebut dari 800-an, kalau kita hitung secara Kurang lebih ya, itu. ratusan, untuk bekerja di setiap lembaga ya pasti tidak cukup lah. Artinya berarti regulasi itu diiyakan atau memang nanti akan ditiadakan seperti itu? Gini, Karena ini akan berdampak loh Pak tentang profesi pustakawan itu sendiri. Saya pikir regulasi itu kan dibuat bukan hanya untuk waktu singkat, ya kan. Meskipun pada saat ini kapasitas lah, jumlah pustakawannya belum cukup, tapi kanun itu harus tetap diatur bahwa pada saat cukup nanti memang harus orang-orang yang profesional yang bekerja di perpustakaan. Artinya diatur juga di dalam kanun tentang impasing ini. Iya, impasing ini diatur. Untuk kanun saya belum dalami ya yang impasingnya, tapi tentang regulasi bahwa setiap instansi wajib minimal menggunakan satu orang tenaga pustakawan. Pustakawan yang itu Betul. harus dari S1 ataupun D3. Benar. Tapi masalah di lapangan yang kita mungkin sedikit kawan-kawan ini adalah di jabatan kepala pustakawannya, kepala pustakaannya. Kenapa? Karena itu bagi guru, itu kalau bukan pustakawan, bukan sebagai kepala pustakawan tidak dianggap, sehingga 12 jam itu tidak dihitung. Oh gitu, jadi setiap guru yang menjadi pustakawan wajib menjadi kepala perpustakaan, meskipun itu ada pustakawan di dalamnya. Iya, makanya disitulah terjadi seperti ini. Cuma sama anak-anak saya bilang bahwa kalau memang fungsi kepala jabatan perpustakaan itu hanya sebagai formalitas saja, tidak berdampak signifikan, itu oke, abaikan sajalah. Tapi apabila jabatan kepala perpustakaan itu menghambat kerja Anda, itu problem. Artinya apa? Karena kita bukan kepala perpustakaan, tapi diduduki oleh guru, tapi program-program yang diajukan oleh yang ahlinya, yang kita bilang alumni itu tidak jalan, maka ini menjadi penghambat dan bagi saya itu tidak bagus. Tapi dalam kapasitas ini saya masih membolehkan karena aturan masih membolehkan dengan catatan sadar bahwa ini adalah posisi yang sebenarnya bukan saya gitu. Iya. Ya, itu di situ poin saya. Jadi Artinya guru nggak salah juga ya di sini Pak Najar, tetapi regulasinya yang membuat mereka menjadi sebuah keharusan untuk menjadi kepala perpustakaan untuk menutupi jam tambahan ya. benar, mungkin ya. bagi saya apresiasi sekarang, tapi apabila niat duduk itu jelas, kita kan saya lagi mencari mitra nih, saya guru, kayak dosen, kayak peminat, pegiat literasi, siapapun, silahkan jadi pustakawan dengan hati. Artinya apa? Bukan hanya sekedar mengganti 12 jam. Kalau itu guru bagi saya hebat, ingin ke perpustakaan, begitu menurut saya. Oh baik Pak, ini terkait tentang kanun ya Pak. Ini kanun itu dibuat pemerintah Kota Banda Aceh atau provinsi ya Pak? Jadi kalau pemerintah Kota Banda Aceh berarti cakupannya hanya Kota Banda Aceh. Gini, kalau untuk kanun ini perlu ya juga dipahami. Kanun Aceh kan khasnya kanun. Di Aceh perlu kita ketahui dan sejauh yang saya pahami ini ada kanun provinsi yang cakupannya tentu untuk seluruh Aceh. Kemudian plusnya adalah di DPRK Kota Banda Aceh suatu ketika kami dari IPI juga pernah diundang. Dan saat ini saya pikir sudah pada tahap penyempurnaan paripurna ya. Kanun Kota Banda Aceh, artinya kanun perusahaan untuk pengelolaan di Banda Aceh itu berlaku secara khusus untuk Kota Banda Aceh. Sementara pada provinsi, inilah yang kita sebut tadi sudah masuk ke tahap Prolegda 2022 yang akan dibahas. Jadi belum diparipurnakan Pak ya, belum ya? Saya mendapatkan informasi resmi ya dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh, Aceh, bahwa alhamdulillah bahwa itu sudah diamini untuk dibahas pada Prolegda 2022. Ya tentu harapan kita dengan alasan-alasan yang beberapa yang saya sebutkan itu ya bisa disahkan. Baik, ini ada beberapa kali saya melihat atau membaca koran ya, ada 3 kali atau 4 kali DPRK sudah atau DPRA sudah melakukan rapat terkait tentang kanun perpustakaan ini. Terakhir kemarin tanggal 16 Desember, itu bagaimana hasilnya Pak kira-kira? Kalau yang 16 Desember ingat saya itu adalah yang di provinsinya.
di kanun provinsi, ya. Ya itulah yang terakhir kita dapat informasi bahwa itu sebenarnya ada tahapan lagi, mungkin rapat pleno, kemudian setelah itu baru di paripurna, ya. Itu aturan mungkin di regulasinya DPR yang saya juga mungkin tidak begitu paham. Tapi intinya bahwa itu sudah masuk ke dalam program prioritas di antara 13 kanun-kanun Ya, yang lain. 13 kanun. Iya, jadi alasan lain juga yang sangat penting mengapa kanun di Aceh ini penting dibandingkan daerah lain, plusnya adalah kan kita punya khazanah budaya yang sangat luar biasa, ya, sejarah manuskrip yang tersebar. Dalam hal kepemilikan juga mungkin itu kan perlu diatur. Kepemilikan manuskrip, pelestarian manuskrip, boleh saja itu dimiliki oleh masyarakat yang mungkin mereka tidak paham bahwa itu nilai penting, sehingga ada aturan yang mengatur itu. Saya pikir ini plus bagi Aceh, sejarahnya yang kaya, punya regulasi yang mengatur, seperti itu, kanun istilahnya. Baik pemirsa PTM di rumah, terus ya setia nonton channel PTM setiap Senin dan Kamis. Dan kita tahu bahwa perpustakaan menjadi hal yang sangat urgensi juga di masyarakat Aceh. Itulah disebutkan maksudnya dibentuk kanun perpustakaan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi kita tahu bahwa perpustakaan juga sudah dibangun di daerah Lamjong untuk provinsi, dan juga ada perpustakaan di Kedah. Ini bagaimana situasinya nih Pak? Karena pemerintah Kota Banda Aceh membentuk satu perpustakaan di Kedah, ya Pak. Ini apakah sudah selesai atau memang hanya sebagai pajangan ya? Apalagi ini banyak isu nih Pak, ya, terkait tentang program pembangunan Pak Wali Kota, katanya banyak pembangunan yang dibuat tapi malah nggak selesai. Apakah termasuk perpustakaan ini menjadi korban? Iya, saya begini, kalau sekilas melihat data hasilnya mungkin udah 80%, ya, dan menurut berita juga pernah suatu ketika kita bicara dengan Dinas Perpustakaan Kota Banda Aceh, mereka sangat berantusias untuk bisa menempati di 2022 ini. Sama halnya dengan perpustakaan Dinas Kearsipan Provinsi yang di Lamjong. Jadi artinya akan ada, kalau menurut informasi yang kita terima, di 2022 ini akan ada dua perpustakaan yang hebat lah secara apa. Nah, di sini mungkin saya mau sampaikan memang ada manfaat bagi orang yang di perkotaan dengan layanan akses yang besar, tapi saya tidak akan lupa peran perpustakaan provinsi itu untuk memperhatikan juga yang di pelosok. Mungkin Anda bisa menjawab nih Pak, apakah ini tidak ada sifat diskriminatif terhadap kabupaten lain? Kok bisa perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten kota ini besar, mewah, megah, bergandengan di sebuah kota Banda Aceh gitu, tidak bergeser tempat? Mungkin Anda punya kapasitas untuk menjawab itu atau seperti apa? Begini, kalau kita rujuk itu, kalau kita menanyakan aja peran perpustakaan nasional misalnya, ya, yang seharusnya itu kan untuk seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk koleksi hari ini kan hanya dinikmati oleh Sejabodetabek aja, orang-orang dekat atau orang-orang yang berkunjung ke Jakarta. Plusnya tidak menjadi masalah kenapa koleksi digital itu bisa disebar, didistribusikan seluruh ini. Kalau kita bawa ke lokal, sebenarnya kita tidak diskriminatif. Kenapa? Apabila hal yang sama dilakukan. Jadi layanan mobil keliling itu dipastikan sampai ke pelosok desa. Hal akses internet yang ada di kota juga ada di desa. Artinya perpustakaan secara manual sudah bisa lebih terdigitalisasi. Artinya semua orang Aceh bisa mengakses secara digital, ya Pak, ya? Seharusnya demikian. Sekarang itu teknologi memudahkan mereka. Jadi tidak membahas di perpustakaan itu yang dibentuk di Kedah itu hanya bangunan semata, kan udah ada perpustakaan digital, Pak? Begini, kalau dalam konteks inklusi sosial saat ini, perpustakaan malah sebenarnya menjadi pusat pelatihan. Tidak hanya sekedar ini, ya, tidak harus produktif. Tidak hanya edukatif tapi produktif. Bisa masyarakat itu diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan di situ. Sehingga gedung dan itu masih tetap penting menurut saya. Cuma begini, manfaat di sekitar orang Banda Aceh saja, khusus Kota Banda Aceh, bisa menikmati langsung. Tapi saya mengingatkan untuk yang di jauh-jauh dari perpustakaannya juga harus diberi layanan dengan pemanfaatan teknologi. Saya pikir sama aja. Ya, gitu. Baik Pak, kita kembali ke kanun tadi Pak, ya, ada ini ya hal yang sangat urgen yang kita bahas. Itu terkait anggaran Pak, apalagi ini profesi pustakawan yang memang masih dianggap diskriminatif, ya, misalnya soal gaji. Apakah juga diatur nih Pak di dalam kanunnya? Begini, dua hal yang pernah menyangkut dengan anggaran, ya. Secara aturan memang itu diharapkan 5% dari dana institusi, di bawah dana sekolah, kemudian kalau di perguruan tinggi 5% dari ini. Ini sebenarnya regulasi yang jadi Undang-Undang 47 2003 atau ada undang-undang turunannya itu sudah menjelaskan. Cuma di lapangan aja yang tidak
kesampaian seperti itu. Menyangkut dengan gaji pusakawan, saya pikir dua hal. Yang pertama, pusakawan itu ada pusakawan yang resmi dalam pengertian PNS dan regulasinya itu mengikuti PNS seperti biasa ya. Tetapi ada juga namanya pengelola perusahaan yang itu mungkin perlu diatur. Pengelola perusahaan ini disesuaikanlah minimal dengan profesi yang lain karena sama-sama fungsional misalnya. Saya kayak tenaga honor guru gitu, apakah sama? Iya, seharusnya sama. Jadi kalau saat ini kita mungkin beda-beda ya kalau kita nanya-nanya ke lapangan. Ada yang misalnya di kampung hanya bayar 200-an ribu misalnya, itu pemerintah, tapi mungkin pemerintah misalnya Kabupaten Aceh Besar 200 ribu secara regulasi undang-undangnya mungkin atau peraturan daerahnya, tapi diharapkan juga nanti dari partisipasi dari desa, jadi saling membantu seperti itu. Baik, bagaimana tentang perpustakaan desa nih Pak, yang katanya setiap desa harus mendirikan perpustakaan, itu anggarannya dari mana? Apakah dari dana desa atau memang dari pemerintah Aceh? Iya, kalau bahasa saya tadi di awal adalah itu kan masih sifat inisiatif bukan regulatif. Jadi tidak ada kewajiban membangun perpustakaan desa misalnya kan. Oh, itu tidak diwajibkan, tidak regulatif. Artinya hanya inisiatif saja. Nah, ini yang menjawab pertanyaan tadi kenapa undang kanun ini penting, itu saya menjawab itu. Jangan hanya bersifat partisipatif dari kepala desanya. Tapi saya kepingin itu diregulasikan sehingga setiap desa harus ada perpustakaan. Kenapa? Karena itu menjamin hak informasi masyarakat. Apalagi dalam konteks inklusi sosial, perpustakaan desa itu menjadi pusat pelatihan bagi mereka, mau menjahit di situ, mau apa aja di situ. Selama ini perpustakaan desa tidak dimanfaatkan secara maksimal atau seperti apa, Pak? Kita belum survei ke seluruhnya ya, tapi dekat-dekat kita ini ada yang sudah berjalan. Yang kemarin misalnya seperti di Blangkrung itu perpustakaannya sudah ada. Kemudian gerakan-gerakan literasi yang dibentuk itu ya pelatihan bagi masyarakat ya sebagai bentuk partisipasi daripada Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan Kota, IPI, dan PLA juga ada satu grup masyarakat seperti itu, mahasiswa. Nah, juga ada dari Bupati Aceh Besar ya juga mau merealisasikan tentang perpustakaan desa. Untuk perpustakaan desa kita ini banyak kawan-kawan yang dari Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Aceh Besar misalnya ya, mengharapkan ada kehadiran IPI supaya IPI ini bisa menjadi partner untuk penyusunan program-program perpustakaan desa, dan harapan mereka IPI ini menjadi mitra yang dalam hal menyusunan program, dalam hal memberikan wawasan, karena umumnya saya masuk beberapa tempat, mereka selalu mengeluh bahwa kami memang bukan basic ilmu perpustakaan pada posisi-posisi yang kadang-kadang strategik. Bagi saya itu tidak masalah selama rekrutlah orang ahli ada di situ dan dengarlah mereka. Itu saya pikir sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Nazarudin ya, terkait tentang Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Aceh, apakah sudah bergandengan tangan ini dengan pemerintah untuk menggerakkan literasi, khususnya mewujudkan Aceh Tercareng ya di 2022 sampai 2030? Saya juga indikator yang saya gunakan ini mungkin simpel-simpel aja. Sejak terbentuknya IPI di bawah saya, karena pada konsep pertama saya melakukan silaturahmi, buah silaturahmi itu sudah ada dan bisa jadi itu dianggaplah sebagai wujud daripada sudah mulai berbandingan tangan. Tetapi pada posisi yang lain, misalnya dalam hal pengambilan kebijakan, beberapa kali juga diundang dalam misalnya membahas FGD Kanun ya. Tapi pada level yang lebih tinggi, saya pikir memang belum, masih waktunya juga masih singkat, belum begitu maksimum kita berperan dalam aspek-aspek penganggaran misalnya ya, seperti itu. Tapi mungkin Anda akan menambahkan saran kepada DPRK, DPRA, dan juga pemerintah kota dan juga pemerintah Aceh terkait tentang kanun perpustakaan, apakah harus disegerakan atau jangan hanya janji-janji manis mungkin Pak? Ya, itu biasa ya, tapi ini politis yang akademis menurut saya, harus berpikir dua hal. Yang pertama yang saya sangat sayangkan ketika kita banding di luar yang tidak punya sejarah yang bagus pun, tapi dengan cara yang mereka miliki itu bisa menjual, dalam bahasa lain mempromosikan budaya ini. Ini Aceh yang sangat kaya, maka akan sangat dhaif apabila kita tidak meregulasikan sesuatu yang memang layak sekali untuk dipublikasikan. Kan tidak hanya ada Indonesia, tapi untuk level dunia saya pikir banyak sekali masuk yang kita kemarin ke WHO ke UNESCO ya, untuk menjadi cagar budaya dunia seperti itu, Hikayat Aceh. Karena mereka tidak punya yang seperti kita punya. Oleh karena itu saya sekali lagi, marilah kawan-kawan khususnya yang punya kapasitas hari ini
untuk segera bisa mempercepat penyesuaian kanun-kanun yang penting ini. Saya pikir itu pesan. Amin. Terima kasih Pak Nazaruddin Musa atas Sama-sama. waktunya. Baik pemirsa PTM yang di rumah, jangan lupa like and subscribe dan juga tonton terus channel PTM setiap hari Senin dan Kamis ya. Tentunya setia dan juga kita tunggu komentar yang positif dengan akun asli bukan akun palsu. Oke. Baik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.